Manusia-manusia yang ditakuti jin. Seperti yang kita ketahui, setan dan merayu manusia. Bahkan setan bisa membuat manusia takut dan patuh kepadanya. Namun tahukah Anda bahwa ternyata ada manusia yang paling ditakuti para setan? Bahkan jika setan bertemu dengan manusia tersebut, setan akan lari terbirit-birit. Lalu siapa sajakah manusia yang paling ditakuti setan? Ia adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Hafs Umar Al-Faruq bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalib Al-Qurasi, atau yang sering kita kenal dengan nama Umar bin Khattab. Ketika memimpin Islam, ia merupakan pemimpin yang berani menunjukkan ajaran Islam di Mekah. Sebelum masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi Muhammad, Umar merupakan orang yang sangat keras dalam menentang Islam. Bahkan ia sering melakukan perbuatan kasar terhadap kaum muslim pada waktu itu. Umar juga pernah berkata bahwa ia tidak akan pernah masuk Islamnya dulu yang masuk Islam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar. Allah bisa meluluhkan hati Umar bin Khattab yang keras untuk masuk agama Islam. Setelah keislaman Umar, kemuliaan dan kekuatan Islam semakin bertambah. Lalu benarkah Umar bin Khattab sangat ditakuti para setan? Ternyata setan pernah berhemat. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kali saya bertemu dengan Umar, saya akan lari darinya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, "Wahai Ibnul Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah setan bertemu denganmu di suatu jalan, melainkan ia akan mengambil jalan yang lain dari jalanmu." Hadis 180. Manusia kedua yang ditakuti oleh setan adalah Imam Ahmad bin Hambal. Suatu ketika, Imam Ahmad bin Hambal sedang duduk di masjidnya. Tiba-tiba datanglah seorang sahabatnya diutus Khalifah Al-Mutawakkil. Lalu berkata, Amirul Mukminin, ada seorang anak wanita yang kesurupan. Imam Ahmad lalu memberikan sepasang sandalnya kepada orang tersebut dan menyuruh orang itu pergi ke rumah Amirul Mukminin yang kesurupan. Ia juga menyuruh orang tersebut duduk di dekat kepala si anak wanita itu. Lalu Imam Ahmad berpesan, katakan kepada jin yang merasukinya, "Hai setan, Imam Ahmad memberi pesan kepadamu. Manakah yang engkau suka, keluar dari anak wanita ini atau dipukul dengan sendal ini sebanyak 70 kali?" Orang itu pun pergi membawa sendal Imam Ahmad menemui wanita tersebut. Ia juga mengerjakan sebagaimana yang diperintahkan Imam Ahmad. Maka jin jahat yang ada di tubuh wanita itu berkata, "Aku dengar dan aku taati Imam Ahmad. Sekiranya beliau memerintahkan aku keluar dari Irak pun, aku akan keluar. Sesungguhnya Imam Ahmad itu orang yang taat kepada Allah. Siapa yang taat kepada Allah, maka segala sesuatu akan taat kepada." Keluar dari wanita itu. Namun ketika Imam Ahmad, jin tadi kembali merasuki wanita itu. Amirul Mukminin mengundang sahabatnya Imam Ahmad dan memintanya agar membawa sendal sang imam. Sahabatnya itu kemudian berkata kepada jin yang merasuk, "Keluarlah jika sesuatu justru terjadi di luar perkiraan." Jin jahat itu menjawab, "Aku tak akan mematuhi kamu dan aku tidak akan keluar." Adapun Imam Ahmad bin Hambal, beliau adalah orang yang taat kepada Allah hingga kami diperintah untuk mentaatinya. Jin tersebut tak ingin keluar. Jin juga menyatakan bahwa ia takut kepada Imam Ahmad, bukan kepada sendalnya. Tak hanya Umar bin Khattab dan Imam Ahmad, setiap orang yang kuat imannya, maka setan akan kerdil di hadapannya. Mengapa? Karena setan mempunyai banyak senjata untuk menggoda dan menjerumuskan manusia, memperdaya objeknya sampai yang paling kasar dan frontal. Yaitu dengan jelas-jelas setan menyeru dan menyuruh manusia untuk berbuat maksiat. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka tatkala ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surah Al-Hasr ayat 16. Sedangkan senjata setan yang masuk kategori halus adalah talbis. Dengan senjata ini, setan menyamarkan kejahatan dalam kemasan menarik, sehingga tampak oleh objeknya bahwa yang dikemas itu adalah kebaikan. Setan hadir sebagai sosok yang memberikan nasihat-nasihat kebaikan, kemudian ia mengiring objeknya itu ke lembah kemaksiatan dan kesyirikan. Kalau objeknya tidak waspada dan terkecoh dengan kamuflase yang ada, maka ia akan menjadikan setan sebagai penasehatnya. Simaklah talbis setan yang pernah dihadapi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
batal bisa dikemas dengan kebaikan serta disampaikan dengan cara elegan. Kalau kita tidak jeli dan tidak punya pemahaman agama yang mendalam, pasti kita akan terjebak dan terjerambab dalam perangkat setan tersebut. Dalam kitab Mashaibul Insan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, dalam suatu perjalanan, aku merasakan cuaca yang sangat panas. Hampir saja aku mati kehausan. Lalu datanglah awan menaungiku, dan angin terasa datang bergerak menghembus tubuhku, dan ludah pun terasa mengalir di mulutku. Di saat yang menyenangkan itu, tiba-tiba aku mendengar suara, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu." Maka aku menyahut, "Engkau Allah? Tiada Tuhan selain Engkau." Lalu ia memanggilku lagi, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Aku halalkan apa yang telah diharamkan." Aku segera membentaknya, "Engkau pendusta, engkau adalah setan." Awan hitam itu pun berhamburan. Lalu aku mendengar suara di belakangku dengan nada geram, "Wahai Abdul Qadir, kamu telah selamat dari tipu dayaku karena pemahaman agamamu yang dalam. Sebelumnya aku telah mengelincirkan 70 orang dengan cara ini." Kemudian ada yang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, "Bagaimana kamu mengetahui bahwa ia adalah setan?" Abdul Qadir menjawab, "Barang siapa yang berkata, telah aku halalkan bagimu ini dan itu, maka engkau dapat memastikan karena setelah sepeninggalan Rasulullah, tidak ada lagi yang berhak menghalalkan apa yang telah diharamkan, kecuali atas wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itulah sebabnya, orang yang mengerti ilmu agama serta menjalankan ilmunya, insya Allah bisa menghindar dari tipu daya setan. Pemirsa, sungguh cerita-cerita tersebut merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Jangan mudah terperdaya oleh bujuk rayu dan tipu dari setan. Disinilah pentingnya pemahaman agama yang mendalam agar kita punya parameter dan filter yang kuat untuk menghadapi tipu daya setan. Insya Allah.